Pemirsa, jumlah korban meninggal dunia akibat banjir bandang yang melanda Kabupaten Jayapura termasuk wilayah Sentani, Papua terus bertambah. Hingga pagi ini korban meninggal dunia sebanyak 50 orang. Tim SAR gabungan terus melakukan penanganan darurat banjir bandang yang terjadi di Sentani, Papua. Tim masih melakukan evakuasi, pencarian, dan penyelamatan korban di daerah terdampak. Hingga Minggu pagi, korban tewas akibat banjir bandang terus bertambah. Saat ini masih kita melakukan pencarian terhadap para korban, di mana banjir bandang ini terjadi di beberapa titik di Kabupaten Sentani. Sejak tadi malam kita sudah ke lokasi dan melakukan evakuasi para korban, menyelamatkan para korban, dan pagi ini kita masih lanjut melakukan pencarian terhadap para korban, sehingga untuk kita membantu semaksimal mungkin agar masyarakat di Kabupaten Jayapura ini bisa terbantu dengan baik. Situasi kondisi memang cukup parah. Sabtu malam, banjir bandang menerjang 9 kelurahan di Sentani. Selain menelan korban jiwa, banjir bandang juga merendam ratusan rumah dan merusak infrastruktur di daerah setempat. BNPB masih terus mendata dampak kerusakan dan jumlah korban karena belum semua daerah terdampak terjangkau oleh tim SAR gabungan. Posko juga telah didirikan untuk memudahkan koordinasi dan penyaluran bantuan. Dari Jayapura, Hendy Indrajaya, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini banjir bandang di Kabupaten Jayapura, kita telah terhubung dengan Kapolres Jayapura AKBP Victor Den Makbon. Selamat siang, Pak Victor. Ya, selamat siang, Mbak. Pak, kita ingin mengkonfirmasi untuk jumlah korban pasca terjadinya banjir bandang ini ada berapa orang, Pak? Jumlah korban sampai dengan saat ini ada 63 korban yang meninggal dunia. Apakah seluruh korban sudah dievakuasi begitu, Pak? Jadi untuk korban, terkait dengan mekanisme di 2 titik rumah sakit, yaitu di Rumah Sakit Umum Yaware, apabila jenazah ditemukan di seputaran Rumah Sakit Umum Yaware. Kemudian ada lagi yang di Puskesmas Sentani Kota, apabila ditemukan di seputaran Puskesmas tersebut. Dan setelah dari 2 rumah sakit tersebut akan diidentifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua oleh tim DCI Polda Papua. Baik, Pak. Untuk daerah yang terdampak sendiri ada berapa kelurahan, Pak? Untuk daerah yang terdampak ini ada 4 distrik ya di sini, wilayah distrik Sentani Kota, Sentani Timur, Sentani Barat, dan distrik Waibu. Yang terparah di sini adalah di daerah Sentani Kota. Baik, Pak. Untuk pengungsian warganya sendiri ini kemana saja? Untuk pengungsian warga, awal ini kita ada di 7 titik lokasi, dari barat sampai dengan ke bagian timur, di mana sekarang untuk pengungsi ini terdata ada kurang lebih 2.273 pengungsi. Ada sekitar 2.000 pengungsi ya, Pak? Untuk kondisinya Ya, sendiri seperti apa saat ini? Apakah logistik, makanan, minuman, ataupun MCK sudah terpenuhi? Jadi sementara ini kita berupaya terus untuk agar kendala terkait makanan tidak ada masalah, dan juga ini terkait depannya setelah kita juga membangun juga MCK, karena sementara ini titik lokasi yang menjadi pengungsian ini sudah ada yang sifatnya permanen untuk MCK-nya. Tapi nanti kita lihat asesmen ke depan, apabila perlu lagi kita tambahkan MCK mobile atau MCK darurat. Baik. Kami tegaskan kembali, Pak, untuk distrik terparah yang terkena dampak dari banjir bandang ini daerah mana? Bagaimana, Mbak? Untuk distrik terparah ini daerah mana, Pak? Bisa dijelaskan kembali? Di daerah distrik Sentani Kota. Sentani Kota. Terparah, iya. Korban meninggalnya? Karena ada
Ya, bagaimana? Untuk korban meninggal khusus di Sentani Kota sendiri ada berapa orang, Pak? Ini sedang kita identifikasi. Jadi 63 ini masih secara umum dulu. Ya, tetapi dari 63 itu yang paling tertinggi itu kita temukan di daerah Sentani Kota, Mbak. Baik. Kondisi dari pengungsian sendiri tadi Bapak bilang ada 2.000 pengungsi, kemudian ada logistik, makanan, minuman, dan MCK yang masih terus dilakukan atau dikirimkan ke para pengungsi begitu Pak. Yang paling dibutuhkan warga untuk saat ini adalah apa Pak? Yang dibutuhkan warga ini adalah pakaian dan juga selimut karena mengingat mereka ini tidak sempat menyelamatkan pakaiannya dan juga malam hari yang cenderung di sini dingin. Dan juga kita berharap juga tidak ada kendala terkait dengan makan ya. Baik, tidak ada kendala apa artinya hingga saat ini masih ada kendala Pak? Dalam pendistribusian logistik baik makanan ataupun minuman ataupun sandang? Sementara tidak ada ya, semua saling dukung stakeholder, dari sektor BPBD. Ini kita terus mendatakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat oleh tim-tim yang ada di lapangan. Baik. Pak, kami ingin mengkonfirmasi apakah kondisi warga yang terluka ini sudah dapat ditangani oleh pihak medis begitu? Apakah rumah sakit sendiri terdampak dari banjir ini? Tidak, nah, karena semua dari tim kesehatan lapangan juga dari TNI dan juga Polri, kemudian juga dari dukungan dari Kota Jayapura, provinsi juga saling mendukung ini. Jadi untuk yang luka-luka masih bisa teratasi. Baik, terima kasih Kapolres Jayapura AKBP Victor Den Makbon yang mengabarkan langsung dari Jayapura. Ya, dan pemirsa, banjir bandang yang melanda 9 kelurahan di Kabupaten Jayapura telah menimbulkan banyak korban dan kerusakan. Material lumpur dan kayu menutupi ruas jalan sehingga akses jalan raya di wilayah Sentani Kabupaten Jayapura lumpuh total. Bencana banjir bandang yang diakibatkan curah hujan yang cukup tinggi di Kabupaten Jayapura menelan banyak korban dan menimbulkan kerusakan. Saat ini banjir telah surut. Di area yang terdampak banjir dipenuhi material kayu yang terbawa banjir bandang. Selain itu, lumpur tebal, sisa banjir menutupi ruas jalan. Hingga saat ini, air bercampur material lumpur dan kayu yang diketahui dari pegunungan Siklop tumpah ke jalan sehingga akses jalan raya wilayah Sentani Kabupaten Jayapura lumpuh total. Pada waktu itu, tadi malam itu, kan ini kan masuk air, pas lagi terus bunyi ini pohon besar, kayak hantaman begitu. Pas keluar semua ini, naik semua air, deras, sampai situ. Tingginya segimana Pak? Dari orang dewasa ya? Iya, orang dewasa. Ini tidak kelihatan nih batas jalan. Air semua. 4 posko pengungsian yang dilengkapi dapur umum telah didirikan untuk menampung korban banjir bandang. Sabtu malam, banjir bandang menerjang 9 kelurahan di Sentani. Selain menelan korban jiwa, banjir bandang juga merendam ratusan rumah dan merusak infrastruktur di daerah setempat. Dari Jayapura, Hendy Indrajaya, TV One mengabarkan. Pemirsa, banjir bandang menerjang 9 kelurahan di Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Untuk memperbarui informasi terkini, kita telah terhubung dengan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR Jayapura, Putu Agra Surjadi yang saat ini berada di Sentani. Selamat siang Pak Putu. Selamat siang. Bagaimana dengan kondisi terkini di Sentani, Pak? Ya, kondisi dengan cuaca ini sudah panas dan juga semua yang terpapar banjir sudah mulai berangsur-angsur dan kering, walaupun ada sebagian titik yang masih ada genangan-genangan karena jalur ataupun areal-areal kali yang masih ada pengendapan-pengendapan. Baik, Pak, kami ingin mengkonfirmasi untuk kronologis terjadinya banjir bandang ini pada hari Jumat kemarin, betul ya Pak? Iya, kejadiannya itu dari hari Sabtu. Hujan yang deras yang sudah diinfokan BMKG dan pada pukul
kurang lebih pukul 21.30 kita mendapatkan informasi bahwa terjadi banjir bandang yang meluapnya Kali Kelong. Baik, Pak, untuk konfirmasi jumlah korban ada sekitar 60 korban ini yang sudah berhasil ditemukan, apa benar, Pak? Iya, dengan kita mengikuti daripada posko utama yang barusan Bapak Bupati kita rapat terkait dengan pembentukan tanggap darurat. Sehingga dari tanggap darurat ini kita ditentukan selama 2 minggu. Tentunya semua struktur dan sistem sudah dijadikan satu dalam pelaksanaan operasi SAR ataupun melakukan tanggap darurat ini. Baik, untuk proses evakuasi dan juga pencarian korban ini sudah sejauh mana, Pak? Ya, kebetulan kami di klaster Basarnas dengan tim BPBD dan juga stakeholder yang terkait, TNI Polri, pada klaster evakuasi dan SAR, tentunya kita bekerja sama dengan tim dan mencari titik-titik dan juga menggali informasi bila ada warga ataupun keluarga yang melaporkan terkait dengan ditemukannya ataupun kerabat yang masih belum ditemukan. Baik, untuk fokus dari evakuasi tim SAR sendiri wilayah mana, Pak? Karena tadi kami sempat bertanya kepada AKBP Victor Den bahwa Kabupaten Jayapura di Sentani Kota ini adalah wilayah yang paling terdampak parah, begitu, Pak? Ya, memang banjir bandang ini hampir semua terpapar di wilayah daerah Sentani, namun tidak semua menjadi tempat-tempat yang terpapar semuanya, dalam artian sesuai dengan ketinggian ataupun debit-debit air dan juga perjalanan alur kali yang dilewati oleh Kali Kelong. Baik, terima kasih, Pak. Semoga proses evakuasi terus berjalan lancar hingga semuanya kembali normal seperti semula.